bersama bukan berarti akan saling menyayangi. Madam Kay percaya, jika seseorang haus akan harta, dia bisa melakukan segala cara demi mendapatkannya, termasuk mengorbankan saudaranya. Seperti cerita kisah nyata ini yang berjudul Rahasia Pencari Jodoh yang penuh intrik. Kisah ini dimulai dari calon istri Andre yang menggagalkan pernikahannya karena takut Andre yang jatuh miskin. Padahal itu semua hanya ujian ketulusan untuk calon istrinya. Sayang. Pak Arya itu emang orang kepercayaan saya dari dulu. Untuk kesekian kalinya Bapak membatalkan pernikahan saya dari perempuan yang cuma mau uang saya aja. Maksud kamu apa? Bu Rika, sebenarnya Pak Andre itu tidak bangkrut. Karena itu, Andre memutuskan meninggalkan calon istrinya yang hanya ingin harta. Siapa sangka, Besti, Andre malah memiliki rencana lain untuk tinggal di desa. Sesampainya di rumah Arya, Andre tidak disambut dengan ramah dengan anak Arya. Walaupun perlakuan Siska dan Mila sangat berbeda. Ya ngapain buat cowok kayak gini masuk ke rumah kita? Ilfil tau gak? Kamu gak boleh kayak begitu, Siska. Kamu tamu harus sopan. Ya kalau gitu biar Mila yang saya tanya. Ya. Perlakuan Mila kepada Andre yang sangat baik membuat hati Andre tersentuh. Ternyata Mila dan Siska bukanlah saudara kandung. Walaupun begitu, Arya tetap menyayangi kedua anaknya tanpa membeda-bedakannya. Ini lagi Besti. Siska marah karena Andre yang memasang CCTV di rumah Arya. Padahal ini semua adalah keinginan Arya. Tidak hanya itu Besti, Andre juga akan bekerja di toko sembako milik Arya. Tanpa sepengetahuan mereka, Bagas dan Siska gak suka melihatnya. Sampai mereka membuat Andre terpojok dan salah di mata semua orang. Saya nggak terima ya kamu giniin. Iya, makasih ya Pak ya. Makasih ya Pak. Pak kenapa Mbak? Dia bukan warga asli sini kan? Jadi dia sengaja macam-macam sama saya. Enggak Mbak, beneran. Ini ya, Andre ini tuh laki-laki yang gak punya sopan santun. Dia pengangguran udah ditolongin sama ayah saya, tapi dia gak bisa berterima kasih. Mendingan sekarang daripada ada korban lainnya, kasih dia pelajaran aja. Dia gak bisa semena-mena sama perempuan-perempuan di kampung ini. Bener itu. Pak, hajar aja dia Pak, hajar dia Pak. Hajar terus Pak. Andre yang berniat baik untuk meminta Mila pulang lebih dulu malah membuatnya dalam bahaya. Andre diserang oleh sosok misterius. Madam Kay curiga kalau itu adalah ulah Bagas. Untung aja Besti, Mila tepat waktu untuk menyelamatkan Andre. Melihat Andre dan Mila yang malah akrab membuat Siska dan Bagas tidak suka. Bahkan Bagas menawarkan uang yang besar untuk menjodohkan dirinya dengan Mila. Memang Siska yang gila harta, Besti. Sis, kau bantu aku ya. Kalau bisa, sampai aku nikah sama Mila. Aku janji, aku bakal kasih uang kamu lagi. Kali ini 100 juta. Oke? Siska benar-benar tidak ada hentinya. Karena sang ayah yang telah pergi untuk kembali kerja, dia dan Bagas membuat Mila dan Andre difitnah. Padahal bukan begitu faktanya. Madam Kay sampai heran. Mereka sampai membuat Andre terasingkan dan Mila yang dikurung. Ini semua dilakukan untuk pernikahan paksaan yang dilakukan Bagas. Di lain sisi, Arya yang baru memenangkan penawaran tender untuk perusahaannya malah menjadi kaget mengetahui Andre yang diasingkan. Mila dan Andre sama-sama berusaha keluar dari keadaan sulitnya. Tapi usaha Mila gagal karena Bagas dan Siska yang membuat Mila tidak sadarkan diri. Sedangkan Arya berhasil menemukan Andre. Walaupun Andre harus segera pulang ke Jakarta. Oh Besti,
Siapa sangka kalau Arya adalah mantan suami dari istri Prasongko. Madam takut Arya dan Andre akan dalam bahaya. Dia tidak terima karena kekalahan tendernya. Makanya dia ingin membuat rencana lain bersama mantan istri Arya. Madam Kay terharu Besti mengetahui Andre yang mau melamar Mila. Tapi baru tahu itu, Arya malah diajak bertemu dengan sang mantan istri. Pak Arya, nanti kalau masalah warga udah clear, udah selesai semua, saya mau ngelamar anak Bapak. Usaha mereka gagal Besti. Karena kegagalan mereka tetap ingin menghasut Siska untuk menjadi rencana lainnya. Tapi mereka gak tahu aja kalau Arya mendengar seluruh rencananya. Harusnya kan Andre itu menikah dengan anakku Siska, anak kandung aku. Kalau sampai dia menikah kan, kita bisa untung besar. Baru ingin menjalankan rencana pernikahan Mila dengan Bagas, Arya berhasil datang tepat waktu di rumahnya. Ya ampun Besti, Madam Kay benar-benar heran dengan kelakuan Bagas dan Siska. Kelakuan mereka membuat Arya terkena serangan jantung sampai meninggal. Kematian Arya membuat Mila sangat terpukul. Dan kematian Arya membuat Andre mencari keberadaannya. Sedangkan Mila yang ingin mencari tahu dan cek CCTV malah dilarang oleh Siska dan Andre. Bahkan Besti, ibu kandung Siska hadir. Menurut Madam, kehadirannya akan membuat keadaan semakin buruk. Benar-benar di luar nalar Besti. Siska malah menjelek-jelekan Mila kepada Andre. Padahal kenyataannya bukan seperti itu. Bahkan sang ibu juga menyuruh Andre untuk menikah dengan Siska. Tapi tetap saja Andre menolak. Ini Mas Andre? Ya. Oh, bosnya Mas Arya ya. Saya tahu kok, Mas Andre ini suka sama Mila kan. Tapi alangkah baiknya kalau Mas Andre ini milik Siska, karena Siska ini lebih baik daripada Mila. Bu, mohon maaf sebelumnya. Dulu, Pak Arya sempat cerita sedikit tentang masa lalunya. Kalau mantan istrinya pergi ninggalin dia dan menikah dengan orang kaya, ternyata ibu orangnya. Dan sekarang saya makin yakin kalau saya nggak akan milih putri kandung ibu. Penolakan Andre membuat Siska khawatir. Madam sampai heran dengan kelakuannya. Madam Kay nggak tega melihat Mila tersekap di rumah sakit jiwa. Apalagi Andre yang ingin menjenguk Mila tidak diperbolehkan. Oh Besti, Siska menjadi ketakutan karena dihantui sang ayahnya. Bahkan Bagas juga nggak peduli. Kayak dihantuin sama ayah. Aku dengar suara ayah manggil aku tapi suaranya pelan banget. Tapi aku yakin dia manggil aku, Mas. Aku juga bingung harus kayak gimana, Sis. Aku serba salah jadinya, Sis. Sorry ya, aku pulang duluan. Sorry banget. Mas Bagas. Sekitar Rp40.000 per kilogram dan harga cabai rawit Rp60.000 per kilogram. Salah satu pedagang sayuran di pasar pagi Kota Medan juga Purnama Sayur. Ada kenaikan harga sayuran maupun sembako. Sampai saat ini, apalagi mau menjelang hari Imlek, harganya masih sama seperti akhir tahun lalu. Karena di pasar induk juga tidak ada kenaikan harga, sehingga di pasar juga tetap stabil. Ini kan radionya ayah. Makin lama Siska semakin ketakutan dan masih saja Bagas gak peduli dengannya. Gak Siska, gak ibunya. Mereka sama saja Besti. Bahkan di saat mereka mau kabur, tiba-tiba aja Mila dan Andre datang. Madam Kay gak nyangka kalau mereka telah merencanakan ini. Bahkan teror yang terjadi pada Siska adalah rencana Andre. Dan aku kesini mau nangkap kamu karena kamu udah bunuh ayah. Aku kasih kamu uang 1 juta lagi. Asal kamu janji sama aku, kamu tutup mulut.
dan Mila membuat Pak Prasongko, Mama Siska dan Siska tertangkap polisi. Ini semua karena kejahatan mereka. Madam ikut senang kepada Mila. Setelah semua yang terjadi, Mila akan berbahagia bersama Andre. Semoga mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya Besti.